Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu berlimpah. Bagi kami malam ini kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu dalam rumah kami masing-masing, hadirat-Mu bersama dengan kami. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, dengar firman-Mu. Buka mata hati kami ya Tuhan, dan celikan mata kami supaya kami mengerti rahasia kerajaan surga dan teguhkan setiap firman dengan kuasa tanda mujizat. Terlebih akan diakhiri dengan tubuh darah Yesus. Maka kami percaya malam ini yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, setiap belenggu dipatahkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya. Shalom saudaraku sekalian dan selamat malam, sukacita bersama dengan saudara sekalian, walau di rumah kita masing-masing, walau kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi hadirat Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu, dan saudara sekalian bersama dengan saya ada dalam hadirat Tuhan, haleluya. Saudaraku yang terkasih, malam ini saya akan berbicara mengenai satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang ke-17, yaitu saya mau berbicara mengenai rahasia atau salah satu rahasia dalam firman Tuhan, yaitu rahasia Babel besar. Karena kita sudah di akhir zaman, mari kita mempelajari beberapa rahasia yang ada di dalam firman Tuhan, saudaraku. Ya, jadi boleh tampilkan slide yang tadi. Hari ini saya mau berbicara mengenai Babel besar. Apa itu Babel dan apa signifikansinya di dalam Alkitab. Karena sebelum Alkitab ini berakhir, pasal-pasal terakhir berbicara mengenai penghakiman Babel besar. Slide selanjutnya, saya merangkum saudaraku yang terkasih, ya beberapa rahasia di dalam Alkitab. Rahasia dalam bahasa Inggris mystery, dalam bahasa Yunaninya, perjanjian baru itu ditulis dalam bahasa Yunaninya. Dalam bahasa Yunaninya rahasia adalah misterion. Ya, jadi misteri Babel. Ya, jadi misteri ini, rahasia ini dibukakan saudaraku yang terkasih kepada orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Dalam Matius 4, Yesus berbicara mengenai rahasia kerajaan Allah. Ya, kepada orang-orang percaya rahasia kerajaan Allah ini diberikan, tapi kepada orang-orang lain tidak. Dalam Wahyu 10 ayat 7, Alkitab berbicara mengenai keputusan rahasia Allah. Dan saya buat daftar ini daftar pribadi saya, saudara, saya petakan beberapa rahasia, beberapa misteri dalam Alkitab. Banyak sekali rahasia, banyak sekali misteri dalam Alkitab. Dan untuk masuk dalam daftar ini, saudaraku yang terkasih, ya, setiap ayat itu harus ada kata rahasianya atau misterionnya. Ya. Jadi misalnya yang pertama adalah misteri Allah atau rahasia Allah, yaitu Kristus. Itu di Kolose 2 ayat 2. Rahasia yang kedua adalah rahasia iman, garis miring Injil. Ya, karena iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran tentu akan firman Kristus yang tentu saja adalah Injil. Jadi saya tidak mau daftar itu terlalu banyak jadi tumpang tindih, saudara. Ya, saya kategorikan 7 kategori ini. Saya percaya 7 kategori ini cukup mewakili semua rahasia kerajaan surga yang ada di dalam Alkitab, terutama di perjanjian baru. Yang ketiga, saudara lihat misalnya rahasia Kristus dan mempelai jemaatnya yang adalah gereja. Ini saya kasih stabilo. Kenapa saudara yang terkasih? Karena Efesus 5:32 mengatakan bahwa rahasia ini rahasia besar. Di antara 7 rahasia yang dikatakan rahasia ini besar adalah rahasia Kristus dan jemaatnya yang adalah mempelainya. Jadi Efesus 5 adalah pasal yang terkenal berbicara mengenai suami istri, istri tunduk kepada suami, suami harus mengasihi istri. Tapi di ayat yang ke-32 Paulus mengatakan rahasia ini besar, tetapi yang aku katakan adalah yaitu Kristus dan jemaatnya. Rahasia yang berikutnya rahasia pengangkatan. Ya, pengangkatan itu rahasia loh saudara. Ya, pengangkatan itu misteri yang eksklusif untuk gereja.
Saya berkali-kali katakan pengangkatan beda dengan kedatangan Yesus yang kedua. Ya, pengangkatan itu eksklusif untuk gereja. Paulus berkata, aku beritahu kepadamu suatu rahasia, kita tidak semuanya akan mati. Tapi di generasi terakhir nanti akan ada yang tidak akan mati, tetapi diangkat kawan-awan dan tubuh dirubah jadi tubuh kemuliaan ketika Alkitab katakan nafiri terakhir berbunyi. Tapi kita lihat di kitab Wahyu ada sangkakala yang lain. Sangkakala atau nafiri yang lain. Tapi nafiri yang terakhir untuk gereja adalah pengangkatan. Nafiri di kitab Wahyu di akhir zaman, saudaraku, adalah nafiri atau sangkakala penghakiman. Tapi gereja diluputkan, sudah diangkat duluan. Jadi nafiri yang terakhir untuk gereja adalah pengangkatan. Ya, rahasia yang kelima, boleh tampilkan lagi, itu adalah rahasia kedurhakaan. Di 2 Tesalonika 2 ayat 7, yang keenam rahasia ketegaran Israel. Israel itu tegar. Itu suatu misteri, saudara. Bagaimana mereka tidak percaya Yesus sampai sekarang padahal sudah jelas-jelas ia adalah Mesias. Ya, itu rahasia yang keenam. Rahasia yang ketujuh yang terakhir di Wahyu 17 ayat yang kelima adalah rahasia Babel besar. Dan saya stabilo dua rahasia ini, saudara, rahasia yang ketiga dan rahasia yang ketujuh karena saya percaya keduanya ini berhubungan. Ya, beberapa hari yang lalu saya bercakap-cakap dengan Pendeta Alex Simanjuntak dan Pendeta Marcel, ya, kami berbincang-bincang mengenai kebenaran firman Tuhan dan kami berbicara mengenai tema yang dibicarakan adalah Babel besar ini, ya. Jadi di Babel ini, saudaraku yang terkasih, saya bercakap-cakap ya dengan Pendeta Alex dan dengan Pendeta Marcel. Lalu saya teringat dengan ayat Efesus 5:32 ini, ya. Dan saya teringat bahwa satu-satunya rahasia yang dikatakan rahasia besar itu Kristus dan jemaatnya, tapi saya lupa ayatnya di mana. Lalu ada orang yang mencarikannya untuk saya, ya, dan saya akhirnya temukan bahwa rahasia besar ini gereja itu berhubungan dengan rahasia Babel besar. Yang kita tahu, saudaraku, di Wahyu 17 Babel akan dihakimi. Jadi hari ini saya mau berbicara mengenai satu rahasia yang sangat misterius dan saya harap saudara tertarik ya tentunya dengan misteri, dengan rahasia. Dan saya mau berbicara malam ini, saudara yang terkasih, mengenai rahasia yang saya percaya sangat penting, yaitu rahasia Babel besar ini. Tapi sebelum kita ke Wahyu, ke kitab Wahyu, mari kita lihat firman Tuhan ke Kejadian pasalnya yang ke-11. Kejadian pasal yang ke-11 adalah peristiwa manusia dicerai-beraikan karena mereka hendak mendirikan menara Babel. Ya, boleh ditampilkan Kejadian 11, kita mulai baca dari ayatnya yang pertama. Mari kita belajar misteri ini, mari kita belajar rahasia firman Tuhan ini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Jadi saudara harus ingat latar belakang dari menara Babel ini adalah air bah, ya. Air bah, lalu ras manusia yang baru Tuhan buat dari 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Ya, mari kita lanjut ke ayatnya yang ketiga. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Ayat 5, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun, Tuhan berkata, dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. 8.
Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan. Jadi Babel sendiri artinya kacau balau. Bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Dan kita tahu saudaraku ya bahwa Raja Babel yang pertama adalah Nimrod yang ada di Kejadian 10. Ayatnya yang ke-9 yang dikatakan sebagai seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan yang kita tahu adalah tokoh yang jahat. Yang membuat manusia-manusia ini berkumpul dan mendirikan menara Babel ini. Apa signifikansi, arti dan maksud dari menara Babel ini? Kejahatan manusia begitu luar biasa sampai akhirnya Tuhan mendatangkan air bah dan menghukum manusia. Hanya menyisakan Nuh dan keluarganya. Dan ras manusia yang baru mulai dari 3 anak Nuh, Sem, Ham, Yafet. Tetapi saudara yang terkasih, anak-anak Nuh ini, Sem dan Ham, Yafet ini, anak-anak Nuh ini akhirnya saudaraku, mereka berkumpul untuk mendirikan menara Babel ini. Yaitu menara yang adalah lambang pemberontakan terhadap Yahweh. Mari kita lihat firman Tuhan di Ulangan 32 ayatnya yang ke-8, boleh ditampilkan di slide ya, di slide berikutnya. Saudara yang terkasih, saya akan menampilkan kepada saudara Ulangan 32 mulai dari ayatnya yang ke-7, yaitu ayat yang berasal dari Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu Bahasa Indonesia Masa Kini atau BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia hanya menerbitkan 3 versi. Terjemahan lama yang dipakai oleh opa-oma kita, yang kedua terjemahan baru yang mungkin sebagian besar kita gunakan, yang ketiga yang terbaru adalah Bahasa Indonesia Masa Kini atau Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ulangan 32 ayat 7, Musa bernyanyi. Ini nyanyian Musa, saudara. Dan ini adalah perkataan nyanyian Musa yang terakhir sebelum ia mati. Jadi ini pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Musa. Ulangan 32 ayat 7, BIS Bahasa Indonesia Sehari-hari. Ingatlah akan zaman dahulu. Perhatikan zaman angkatan-angkatan yang lalu. Tanyakanlah kepada orang tuamu supaya mereka memberitahukannya kepadamu. Apa yang harus kita ketahui? Apa yang harus kita tanyakan kepada orang tua kita yang terjadi di purbakala yang Tuhan mau kita mengetahuinya? Next. Ketika yang maha tinggi membagikan tanah, ya ini merujuk kepada Babel, saudara, ya merujuk kepada Kejadian 11 barusan. Setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan suatu ilah sebagai penguasa. Lihat di bawahnya itu English Standard Version, ya. When the Most High gave to the nation their inheritance, when he divided mankind, he fixed the borders of the peoples according to the number of the sons of God. Yang ditafsirkan oleh Bahasa Indonesia Sehari-hari terbitan LAI ini sebagai ilah, yaitu penguasa. Jadi setiap daerah ditentukan, saudaraku terkasih, manusia dicerai-beraikan menurut daerah-daerah yang ditentukan oleh bilangan sons of God tersebut. Dan kita tahu saudaraku, ya bahwa sons of God tersebut atau anak-anak Allah tersebut merujuk kepada sebagian malaikat yang jatuh. Jadi Babel adalah lambang manusia menolak Yahweh. Manusia menolak Tuhan. Sehingga Tuhan serahkan manusia, karena mereka mau dirikan menara Babel, mendirikan menara setinggi langit, dan itu adalah kuil, saudara, itu tempel yang mau mereka dirikan. Untuk menyembah apa yang disebut sebagai istilahnya tentara langit, yaitu penguasa kegelapan,
yang disebut oleh Rasul Paulus sebagai pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu di dunia yang gelap. Dan mereka memberontak terhadap Yahweh. Dan karena mereka menolak Yahweh, maka Tuhan menyerahkan mereka. Masing-masing setiap bangsa memiliki penguasanya sendiri-sendiri. Yang saya maksud bukan penguasa jasmani, tapi penguasa spiritual. Dalam Daniel pasal yang ke-10 ayat 13, ayat 20, ayat 21. Ya kita tahu malaikat Mikael berperang melawan pemimpin Persia. Pemimpin Persia secara jasmani adalah Raja Persia yang adalah bosnya Daniel. Tetapi yang diperangi oleh malaikat Mikael adalah pemimpin Persia secara spiritual. Yang adalah penguasa kegelapan di Persia. Ya, coba lanjut lagi slide berikutnya. Yang adalah Ulangan 32 ayat 9, perhatikan. Ya, jadi Tuhan serahkan bangsa-bangsa dan daerahnya dibagi-bagi menurut banyaknya ilah penguasa. Karena saudaraku, penguasa ini adalah penguasa kegelapan dan manusia menolak Tuhan, maka Tuhan juga menolak manusia, menyerahkan kepada penguasa kegelapan. Tapi ayat yang ke-9, Ulangan 32 ayat 9 berkata, tetapi Israel atau keturunan Yakub ini adalah dipilih Tuhan bagi dirinya sendiri. Jadi Tuhan hanya miliki satu bangsa. Yahweh hanya punya satu milik pusaka, inheritance, Israel. Bangsa-bangsa lain milik kuasa kegelapan. Ya, Filistin punyanya Baal misalnya. Ya, Aram punyanya Rimon misalnya. Ilah atau dewa mereka masing-masing. Ya. Dan misalnya Amon punyanya satu ilah yang disebut sebagai Moloch misalnya. Dan lain sebagainya. Jadi kitab Kejadian menjelaskan kepada kita betul-betul saudaraku kejadian manusia. Bukan hanya asal usul penciptaan. Tapi apa asal usul kenapa misalnya saudaraku kuasa kegelapan itu bersifat teritorial. Ya, di setiap daerah ada penguasa kegelapannya sendiri. Ya, dan misalnya Persia punya penguasanya sendiri di Daniel 10 ayat 20. Misalnya ya Yunani juga ada penguasanya sendiri. Sekarang kita mengerti kenapa ayat ini yang berkata bahwa saudara dan saya yang percaya Yesus kita dibeli dari setiap bangsa, suku, dan bahasa. Karena sebetulnya secara legal, kita tadinya saudaraku dan nenek moyang kita adalah milik penguasa kegelapan. Karena nenek moyang kita saudaraku mengadakan perjanjian darah dengan penguasa kegelapan. Tapi kita dibeli oleh darah anak domba. Di rumah masing-masing katakan haleluya. Saudara dibeli oleh darah yang mahal. Dan darah ini lebih kuat kuasanya dari perjanjian darah apapun dengan kuasa kegelapan. Saudara sudah dibebaskan dari segala kutuk, dari segala kuasa iblis, dari segala saudaraku cengkraman kuasa kegelapan. Darah Yesus lebih berkuasa. Sekarang kita mengerti sebetulnya kita ini secara legal, secara sah adalah milik kuasa kegelapan. Itu kenapa Yesus harus tebus darahnya. Supaya Yesus secara legal, secara sah menebus saudara dan saya. Jadi saudaraku yang terkasih, saya mulai mengerti kira-kira mari kita pikirkan perasaan Tuhan bagaimana. Tuhan ciptakan alam semesta, ciptakan manusia. Lalu ia kehilangan manusia karena manusia memilih untuk berbuat jahat. Lalu ia datangkan air bah untuk membuat ras yang baru supaya ya ada ras yang baru yang dari keturunan Nuh ini yang semoga ya mau berbakti dan loyal kepada Yahweh. Tetapi di menara Babel manusia lagi-lagi memberontak. Itu kenapa saudaraku di Kejadian 12 setelah menara Babel, apa yang Tuhan lakukan? Ia panggil Abraham. Supaya jangan sampai Tuhan tidak punya pegangan apapun di dunia ini. Tapi Tuhan punya pegangan yaitu
Israel. Tapi akhirnya ujung-ujungnya saudaraku, masa kejayaan Israel tidak lama. Daud, Salomo, setelah itu berantakan. Dan gak lama akhirnya saudaraku, bahkan Israel pun menyembah berhala. Tuhan kehilangan milik pusakanya. Dan apa yang terjadi lagi? Akhirnya milik pusaka Tuhan Israel ini diduduki, dijajah oleh Babel. Dan penduduk-penduduknya diangkut, dibuang ke Babel. Saudaraku yang terkasih, mungkin penguasa kegelapan berkata, wah, 2-0. Air bah mereka berhasil membuat manusia jahat. Babel bukan Babel, sorry ya. Kalau Babel itu Bangka Belitung saudara ya. Jadi Babel. Saya harus latih lidah saya ya. Babel ya, di Babel itu Tuhan kehilangan lagi manusia. Tapi Tuhan punya Israel. Tapi milik pusakanya hilang. Saudara bisa bayangkan perasaan Tuhan, ya. Dia yang ciptakan manusia, Ia yang mencintai manusia. Tapi manusia dirampas begitu saja dan memberontak terhadap Tuhan dan dirampas oleh penguasa kegelapan. Tapi Tuhan punya rencana yang indah, yaitu saudaraku menebus manusia dengan darah anaknya. Yaitu Yesus yang menjadi manusia dan mati di atas kayu salib. Untuk merebut kembali semua manusia dari tangan kuasa kegelapan tersebut. Jadi saudaraku yang terkasih, kita mengerti sekarang ya signifikansi dari Babel. Ngomong-ngomong saudaraku yang terkasih, kalau saudara mungkin di rumah bertanya-tanya, kenapa di Ulangan 32 ayat 8 dikatakan bahwa daerah itu dibagi-bagi menurut bilangan anak-anak Israel? Tetapi kok di bahasa Indonesia sehari-hari yang saya kutip dikatakan menurut ilah sebagai penguasa, ya, saudaraku yang terkasih, dalam hal ini saya mau katakan pegang saja bahasa Indonesia sehari-hari, ya, itu lebih kredibel karena bahasa Indonesia sehari-hari ini terbitan LAI juga. Dalam hal ini mereka mengikuti naskah Laut Mati, ya, di mana terjemahan baru mengikuti naskah Masoretik yang relatif lebih modern dan diedit sampai abad 11. Jadi jauh setelah Yesus, Masoretik itu masih diedit. Tapi naskah Laut Mati itu enggak diedit-edit. Itu kuno banget, ya, kuno banget dan tidak dijamah-jamah, ya. Bahkan kita tahu baru ditemukan 1940 di Qumran, di gua-gua di Qumran, ya. Jadi pegang yang naskah Laut Mati. Saya percaya ya bahwa bangsa-bangsa di Menara Babel itu dibagikan menurut bilangan ilah sebagai penguasa atau bilangan anak-anak Allah, ya. Bukan anak-anak Israel, karena Israel belum ada saat itu, saudara. Abraham pun belum ada. Bagaimana ada Israel, ya. Jadi saudaraku yang terkasih, percaya, ya, pegang yang paling kuno, naskah Laut Mati, ya. Dan dalam hal ini saudaraku yang terkasih, saya angkat topi, saya salut dengan LAI, saya salut dengan BIS, Bahasa Indonesia Sehari-Hari, karena mengikuti naskah Laut Mati itu keputusan yang sangat tepat. Kita sudah mengetahui hal itu, puji Tuhan, ya saudaraku yang terkasih, ya. Jadi signifikansi dari Menara Babel, pikirkan perasaan Tuhan, ya. Tuhan sangat mencintai manusia. Tuhan mencintai saudara dan saya. Tetapi saudara yang terkasih, manusia diambil begitu saja dan dirampas dari tangan Tuhan oleh penguasa kegelapan. Tetapi Tuhan, puji Tuhan, punya rencana untuk merampas kembali, menebus kembali manusia. Nah, sekarang kita lihat firman Tuhan di Efesus 35, Efesus 5 maksud saya. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-32. Ya, kita mau lihat ayat ini satu rahasia yang besar. Satu-satunya rahasia
yang dikatakan besar adalah Efesus 5 ayat yang ke-32. Saya bacakan untuk saudara. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Misteri ini besar, yaitu jemaat sebagai mempelainya. Ya, saudaraku yang terkasih, Tuhan sangat mengasihi kita. Dan pikirkan perasaan Tuhan saat itu. Apalagi satu-satunya milik pusaka Tuhan akhirnya juga diambil, diangkut ke Babel. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, bayangkan betapa gelapnya dunia saat itu. Garam dan terang dunia satu-satunya yang adalah Israel diangkut ke Babel. Dibuang ke Babel. Dan Israel bisa dikatakan sudah tidak ada apa-apanya lagi. Sudah berada di cengkraman kerajaan Babilonia. Di tangan Nebukadnezar. Betapa gelapnya saat itu. Tetapi Tuhan punya rencana, saudaraku yang terkasih, merampas kembali manusia. Dan puji Tuhan saudara dan saya termasuk dalam bilangan orang-orang yang ditebus oleh darahnya. Dan saudaraku, puji Tuhan, sekarang ini, sepertiga dari penduduk dunia menyebut diri mereka Kristen. Kita patut bersyukur, ya, kita hidup di zaman ini. Ini zaman yang walaupun sekarang masa sulit, saudara. Sekarang ini bukan masa yang gampang, ini masa pandemi, tetapi kita bukannya tanpa harapan. Dengan Tuhan kita akan lalui semuanya ini. Cakap menanggung segala perkara oleh Dia yang mengasihi kita. Di rumah masing-masing katakan amin, haleluya. Jadi saudaraku yang terkasih, dengan latar belakang ini kita siap sekarang ya untuk melihat Wahyu pasalnya yang ke-17 ya. Jadi di Babel, kalau saudara baca di Kejadian 11 ya, itu menara Babel. Kejadian 10 adalah daftar dari bangsa-bangsa yang adalah anak-anak Sem, Ham dan Yafet. Yang jumlahnya tepat 70 bangsa. Jadi sekarang kita mengerti kenapa di Lukas 10 ayat 1 Yesus mengutus 70 murid. Musa mengutus juga, bukan mengutus, mengangkat 70 tua-tua di Bilangan 11 ayat 25. Angka 70 itu sangat signifikan, saudara. Angka 70 itu adalah, saudaraku, ketika Yesus mengutus 70 murid-murid. Di Lukas 10 ayat 1, Yesus punya 12 rasul, tapi ada ekstra 70 murid. Itu adalah pesan kepada kuasa kegelapan. Itu adalah ultimatum perang terhadap kuasa kegelapan. Bahwa menara Babel akan ada payback, akan ada pembalasan. Dan 70 bangsa itu akan direbut kembali. Mari kita lihat firman Tuhan di Wahyu pasalnya yang ke-17. Saudara yang terkasih, ini misteri rahasia yang besar mengenai penghakiman atas Babel di Wahyu 17. Tapi sebelum saudara di Wahyu 17, kita lihat dulu Wahyu 16 ayat yang terakhir. Yaitu ayatnya mulai dari ayatnya yang ke-17. Ini penghakiman terakhir sebelum akhirnya Wahyu ditutup di Wahyu 22, saudara. Jadi ini end game. 17, dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Dan dari dalam bait suci kedengaranlah suara yang nyaring dari takhta itu, katanya sudah terlaksana. Cawan yang terakhir, cawan yang ketujuh, cawan murka Allah yang terakhir ditumpahkan. 18, maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi, begitu hebatnya gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang, lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung. Tuhan lagi marah nih saudara. 21, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia. Dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Tuhan teringat akan Babel. Ini udah dekat-dekat end game. Ini sudah dekat-dekat langit dan bumi yang baru, saudaraku. Tapi Tuhan gak lupakan Kejadian 11. Tuhan mau melakukan pembalasan.
Ketika saya baca ini, saudaraku yang terkasih, ketika saya baca Wahyu 16, Wahyu 17 ini, saya menangis. Kenapa? Padahal ini ayat yang mengerikan, ayat Tuhan murka. Kenapa saya menangis? Karena saya merasakan kasih Tuhan yang besar. Mungkin saudara bingung bertanya, ini murka Tuhan, tapi kok saya merasakan kasih Tuhan? Saya merasakan kasih Tuhan kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita. Tuhan cemburu terhadap Babel. Karena Babel adalah, saudara, manusia melacurkan dirinya terhadap dengan kuasa kegelapan. Dan meninggalkan, membelakangi penciptanya. Tuhan tidak terima. Walaupun Tuhan serahkan manusia kepada penguasa kegelapan. Dan daerah-daerah manusia, saudaraku, suku-suku bangsa itu dibagi menurut jumlah penguasanya, ilahnya masing-masing. Tetapi Tuhan tidak terima. Karena Tuhan mengasihi manusia. Tuhan mengasihi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Tuhan cemburu. Dan amarah ini amarah yang sangat luar biasa. Karena amarah ini saudaraku 3 pasal. 3 pasal untuk menggambarkan dendam dan marah Tuhan terhadap Babel. Saya percaya di Wahyu ini, penguasa-penguasa kegelapan yang merebut manusia tersebut akhirnya dihukum. Ya. Dan orang-orang yang memberontak terhadap Tuhan dihukum. Tentara langit dihukum dan raja-raja bumi dihukum. Dalam Yesaya 24, 21, 22 dikatakan ya, bahwa Tuhan akan menghukum tentara-tentara langit. Tentara langit itu penguasa kegelapan yang dirujuk oleh Paulus sebagai pemerintah, penguasa, penghulu di dunia gelap, Efesus 6, 12. Dan raja-raja di bumi yang memberontak terhadap Tuhan dihukum. Ya, itu kenapa ada istilah saudaraku di Perjanjian Baru, ya, di bumi seperti di surga. Apa yang diikat di bumi, diikat di surga. The principle of double kingdom. Ada kerajaan ganda. Ya. Kalau yang satu dihukum, yang lain juga dihukum. Apa yang dilepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Wahyu 17 ayat 1. Penghakiman atas Babel. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempatnya yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Ayat 3. Dalam roh aku dibawanya ke padang gurun dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Ayat 5, perhatikan. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu misteri atau rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Ayat 6. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya aku sangat heran. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu. Dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Ya, nanti saudara baca sendiri di rumah ya mengenai Wahyu 17 ini, satu pasal penuh tentang Babel. Wahyu 18 satu pasal penuh tentang Babel. Ya. Lalu saudara akan baca yang terakhir di Wahyu 19 3 pasal. 3 pasal. Ya, jadi betapa pentingnya ya rahasia Babel besar ini. Di ayat yang ke-19, pasal 19 maksud saya adalah mengenai nyanyian atas jatuhnya Babel. Dan diikuti oleh perjamuan kawin anak domba.
Rahasia ini besar, Paulus katakan. Tetapi yang aku maksud adalah Kristus dan jemaatnya. Saya tutup dengan ini. Apa jadi hubungannya, saudaraku, antara Babel besar dan rahasia besar gereja sebagai mempelai Kristus? Sekarang saya yakin beberapa dari saudara sudah sedikit banyak dapat, ya, bahwa saudaraku yang terkasih, saudara dan saya adalah gerejanya, mempelainya. Tapi Babel adalah perzinahan. Babel adalah pelacuran rohani di mata Tuhan, di mana manusia mengkhianati penciptanya dan manusia memilih menyembah kuasa kegelapan. Tetapi di akhir zaman ini kita tahu, saudaraku yang terkasih, bahwa penguasa kegelapan akan dihukum, akan dihancurkan. Dan Tuhan mau saudara dan saya menjadi gerejanya. Ini rahasia besar, yaitu mempelai Kristus. Itu kenapa Babel diikuti selanjutnya oleh perjamuan kawin anak domba. Luar biasa. Alkitab ini dibuka kitab kejadian, kitab pertama dalam Alkitab, Menara Babel. Kitab terakhir dalam Alkitab, kitab Wahyu. Ada Babel juga di sini. Dan saudaraku yang terkasih, betapa Alkitab ini kitab yang luar biasa, berpuluh-puluh kitab, oleh pengarang yang berbeda-beda, tetapi satu tema, satu roh. Kita tahu Kejadian ditulis oleh Musa, Wahyu ditulis oleh Yohanes. Musa dan Yohanes ini tidak janjian, saudara. Kamu nanti tulis ya, di buku pertama Babel, saya di buku terakhir Babel. Enggak. Ya, mereka enggak janjian. Mereka selangnya 1500 tahun. Dan mereka tidak pernah bertemu. Tapi coba pikir lagi ulang, apakah yang saya katakan barusan itu akurat atau tidak, saudara? Benar atau tidak? Musa dan Yohanes tidak pernah bertemu. Pertanyaan misterius. Ya. Kalau saudara bisa jawab, hebat. Pernah tidak Musa, Yohanes bertemu? Padahal jarak berapa? 1500 tahun. Saya kasih petunjuk, saya kasih clue, Matius 17. Ya, kalau saudara, ini PR buat saudara di rumah. Ya, ada PR tiap hari Rabu, saudara. Ya, ini PR buat saudara. Pernah atau tidak Yohanes dan Musa bertemu? Yang bisa jawab boleh message saya ya, nanti di Instagram saya itu aristo.pariaji. Ya, saudaraku, Tuhan mengasihi kita dengan kasihnya yang sangat cemburu. Itu kenapa ketika saya baca Menara Babel dihukum, saudara, saya menangis, tapi saya juga suka cita. Ya, ketika saya baca Babel dihancurkan, dihukum, dalam hati saya rasain loh, ya, emang enak. Kenapa, saudara? Saya merasakan kemarahan Tuhan karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Saya ajak kita semua bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan di rumah kita masing-masing, saudara yang terkasih. Kita mau terima tubuh dan darah Yesus. Dan sebelum kita terima perjamuan kudus ini, kita mau percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah, bahwa kita bukan orang-orang yang terbilang sebagai orang yang dihakimi dalam murkanya, tapi orang percaya akan diangkat dahulu. Sangkakala berbunyi, nafiri berbunyi. Gerejanya, mempelainya akan diluputkan terlebih dahulu. Kita sembah Tuhan, angkatlah wajah Rajamu tiba. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan angkatlah wajah. Angkatlah wajah Rajamu tiba. Tunduk dan sembah dan nyanyi sekarang pujilah keagungannya.
coming King. Lift up your head to the coming King. To the coming King. Come before Him and adore Him, sing. Before Him and adore Him, sing. To His majesty, to His majesty, let your praises be. Let your praises be pure and holy, pure and holy, giving glory to the King of Kings. Angkat tanganmu, katakan angkatlah wajah, Rajamu tiba. Angkatlah wajah, Rajamu tiba. Rajamu tiba. Tunduk dan sembah dan nyanyi. Sekarang pujilah keagungannya. Muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Muliakan Yesus, Tuhan Raja segala raja. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu, atas pembelajaran firman-Mu yang luar biasa. Pada malam hari yang indah ini kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh belajar firman Tuhan yang begitu dahsyat ya Bapa. Berkati yang terkasih Bapak Pendeta Aristo Pariaji ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, dalam kegiatannya sehari-hari Engkau boleh berkati ya Tuhan. Pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar ya Bapa, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa persembahan kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari bersama-sama di malam hari kita siapkan roti dan anggur. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita sambut yang terbaik yang telah Tuhan beri, tubuh dan darahnya. Kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama di hadapan Tuhan, tubuh dan darahmu tercurah buat setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu tercurah buat setiap kami Tuhan. Tercurah bagi kami.
Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut sakramen perjamuan kudus. Kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mencucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Kau telah membeli kami dengan darah-Mu yang mahal. Di atas kayu salib Engkau menebus kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan saat ini ya Tuhan, dengan tubuh darah-Mu, kami nyatakan bahwa karya penebusan Yesus 2000 tahun yang lalu berlaku atas kami, atas keluarga kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing, dalam nama Yesus. Mari kita angkat tubuh Tuhan. Yesus adalah imam besar dari pengakuan iman kita. Di rumah kita masing-masing sambil mengangkat tubuh Tuhan, kita katakan bersama, dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang pertama, yang memberi keselamatan, hidup kekal di kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Yesus menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku agar aku dan keluargaku dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, tubuh Yesus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Kami tolak pisau operasi, pisau bedah tidak akan menjamah tubuhku. Kami tolak segala virus, segala wabah. Kami tolak dalam nama Yesus. COVID-19, aku sudah ditebus dari segala virus, dari segala malapetaka, dari segala wabah. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Yesus. Mari kita percaya, malam ini kita terima tubuh darah Yesus. Engkau sudah ditebus dari segala kutuk, sudah ditebus dari segala virus, dari segala sakit dan penyakit. Di khotbah tadi saya berbicara mengenai Musa yang menulis kitab pertama dalam Alkitab, Kejadian, dan Yohanes yang menulis kitab terakhir dalam Alkitab, kitab Wahyu. Saya teringat bahwa kedua penulis ini, Musa mati di umur 120 tahun. Dan menurut tradisi Yohanes juga mati di umur 120 tahun. Dan Gereja Tiberias mengimani transfer roh dari gembala sidang, yaitu roh martir, roh Yohanes. Mari saudara percaya, saudara umur panjang. Kalau Musa 120 tahun, Yohanes penulis terakhir dalam Alkitab juga 120 tahun. Kita imani saudara saya dan saya di rumah masing-masing saudara sehat umur panjang. Mari kita angkat cawan Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan kami janji bertobat, kami tolak setan dan segala perbuatannya. Keluarga kami keluarga yang kudus, kami tolak perzinahan, kami tolak poligami, jauhkan dari perceraian. Yang kedua, darah Yesus menyucikan, menguduskan kami termeterai sebagai warga kerajaan surga. Kami doa punya rumah di bumi dan di sorga. Yang ketiga, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh.
Kami tolak katarak kebutaan, mataku sempurna. Kalau Musa pada umur 120 tahun, kekuatan belum hilang, matanya tidak kabur, mata kami sempurna, pendengaran sempurna, jantung sempurna, paru-paru, pernafasan sempurna. Kami tolak COVID-19, kami tolak virus corona, pernafasanku sempurna. Aku sudah ditebus dari segala virus. Aku sudah ditebus dari virus corona. Aku dan keluargaku ditebus dari virus corona. Kami tolak virus corona dalam nama Yesus. Pencernaan sempurna, ginjal, prostat, kandungan sempurna. Darahku tahir oleh darah Yesus. Kami tolak benjolan apapun. Kami tolak kistemium. Kami tolak kanker tumor. Kami tolak diabetes, hepatitis. Saudara sebut sakitmu masing-masing. Angkat darah Yesus. Dan di hadapan cawan sebut sakitmu, hardik, tolak. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus yang mengajarkan perjamuan kudus ini lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun di padang gurun dengan roti mana, makan tidur diberkati tidak kekurangan. Kasut jubah tidak rusak, selalu baru. Aku percaya apa yang aku kerjakan diberkati berhasil. Kami tolak roh kemiskinan, roh kegagalan, hutang-hutang pribadi lunas bulan ini. Kami tolak kebangkrutan. Aku percaya segala kutuk, segala penyakit kemiskinan sudah diangkat, sudah diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Inilah darah Yesus. Di rumah kita masing-masing dengan minyak urapan di tangan saudara, boleh angkat bersama. Mari kita percaya apa yang diikat di bumi, diikat di surga. Apa yang dilepaskan di bumi, dilepaskan di surga. Kita angkat minyak urapan, sama-sama katakan bersama saya dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan minyak urapan yang kudus untuk memuliakan Allah dan manusia. Kami memuliakan Yesus, Tuhan dan Allah kami yang ada di tengah kami, memberkati kami. Setiap tetes oles dari minyak ini yang sakit disembuhkan, mengusir setan, kuasa kegelapan dipatahkan, setiap kuk, setiap ikatan dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara oleskan atas bagian yang sakit, atas kepala saudara, atas dahi saudara. Inilah minyak urapan dalam nama Yesus. Kami satu dalam doa ya Tuhan, kami berdoa berkati gerejamu, berkati gembala dan ibu. Tuhan beri umur panjang, kesehatan hamba-hambamu yang melayani di Tiberias. Berkati ya Tuhan yang melayani saat ini, Glenn dan tim, worship leader, Urapi, imam pemusik, Renaldi dan rekan, singer. Kami doa ya Tuhan, setiap hamba Tuhan di gereja Tiberias dalam perlindungan Tuhan, dalam perlindungan Allah yang maha tinggi. Luputkan setiap kami dari segala wabah, dari virus corona, dipatahkan, dihancurkan. Kami dalam lindungan Allah yang maha tinggi dalam nama Yesus. Berkati bangsa kami, berkati presiden, wakil presiden, kabinet, menteri-menteri. Kami doa setiap level pemerintahan ya Tuhan, dalam kondisi yang sulit ini, dalam ekonomi yang ditakutkan resesi ini ya Tuhan. Kami doa, kami dalam lindungan Tuhan, jaga bangsa kami ya Tuhan, setiap tatanan politik, sosial, ekonomi dalam penjagaan Tuhan. Kami tolak niat-niat jahat, maksud jahat dalam situasi ini dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Kami dilindungi dari segala rencana yang jahat bangsa kami dalam perlindungan Tuhan dalam nama Yesus. Kami akan terima berkat Tuhan, berkat martir mengalir dari kepala sidang pada setiap hamba Tuhan, setiap jemaat yang terkasih di rumahmu masing-masing. Tuhan memberkati
engkau. Sebab Tuhan berfirman kepada Musa, ucapkanlah kata berkat ini atas Israel, dan aku akan berkenan untuk menaruh berkat ini atas mereka. Yivarecha Adonai vayishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya atasmu dan memberi kepadamu kasih anugerah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi bagimu shalomnya, damai sejahteranya untukmu dan anak-anakmu. Tuhan memberkati engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin.